Oke teman-teman, aku mau share resep lagi. Ini adalah resep bolu tiramisu kukus. Versi aku, ini aku bikin satu resep bisa jadi 2 loyang ukuran 22 kali 10 cm dengan ketebalan yang sedang ya. Jadi kalau kalian yang mau tahu resepnya gimana, keep on watching. Ini semuanya bahan-bahannya disiapkan dulu seperti yang tertera di video. Untuk bahan-bahan lengkapnya nanti akan aku tulis di description box ya guys ya. Oke, ini adonannya udah aku bagi dua sama rata. Jadi aku udah timbang dulu. Ini dua-duanya sama rata ya pokoknya. Yang satu aku mau kasih coklat bubuk, yang satu aku mau kasih kopi cappuccino. Nah, ini boleh kalian langsung masukin aja bubuk kayak gini diaduk, tapi aku lebih prefer kalau misalkan dia dibikin pasta dulu kayak air panas. Ini coklatnya jadi lebih gampang di blend dan gak akan ninggalin endapan di bawahnya kayak gitu ya. Tuh, jadi ini tinggal dicampur aja. Tapi ini aku salahnya untuk yang yang bikin pasta kopi itu aku terlalu encer guys. Jadi apa namanya, kurang kental kayak gitu, jadi masih ada mengandung airnya sedikit, tapi it's okay, nggak apa-apa, itu tidak mempengaruhi tekstur. Ini pokoknya diaduk aja sampai sama rata kayak gitu ya. Ingat ya, diaduknya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, nggak usah yang diaduk kencang-kencang, pokoknya pelan-pelan sampai dia tercampur rata aja. Dan ini hasilnya seperti ini guys ya, setelah dicampur rata dua-duanya. Pokoknya harus pelan-pelan dan tidak boleh kayak diaduk pakai apa namanya, pakai kekerasan kayak gitu ya. Nah, untuk adonan kopinya, kalau misalkan kalian yang nggak begitu terlalu suka kopi, kalian bisa diganti pakai mocha, pakai essence mocha aja. Atau bisa dicampur si kopi plus essence mocha, atau kalian bisa pakai kayak aku ini kopi aja. Dan kalau misalkan kalian nggak yang terlalu suka kopi, kopinya bisa satu saset aja. Atau kalian yang pengen aroma kopinya lebih strong, kalian pakai 2 saset. Nah, ini loyangnya aku pakai ukuran 22 cm dan aku pakein si apa namanya, baking papernya tuh full kayak gitu, karena nanti aku atasnya mau pakai lagi si coklat ganache. Ini biar enggak jatuh-jatuh, biar nempel. Jadi aku dikasih adonan sedikit buat jadi lemnya ya.
Ini sebenarnya aku males ya kalau misalkan pakai baking paper full kayak gini, karena nanti ketika dikukus dia itu beda sama dibakar. Jadi kalau dikukus karena nanti dia ada kena air, kadang si baking papernya tuh meletoy-letoy. Tapi nggak apa-apa, kita nanti akalin aja ya guys ya. Ini aku juga timbang sama rata untuk adonan pertamanya ya. Terus aku kukus, kukusannya sudah aku panaskan dulu sebelumnya. Seperti biasa ini dikukus selama 15 menit di setiap lapisan adonannya. Dan kalian boleh pakai lap untuk ditutup kukusannya, tapi karena aku nggak ada jadi aku ditutup pakai aluminium foil. Ini sambil kita nunggu kukusan matang untuk lapisan pertamanya, aku mau bikin si adonan lapisan paling atas, adonan kejunya. Sebetulnya kalau misalkan kalian nggak pakai adonan keju juga boleh, nanti adonannya dibagi 3. Jadi lapisan pertama coklat, lapisan kedua kopi, lapisan ketiganya itu si yang putihnya aja, pakai essence aja bisa. Atau misalkan adonan putih pakai apa namanya, sprinkle seres juga bisa. Nah karena aku pengen nyoba ini si lapisan atasnya pakai keju, jadi ini aku pakai keju oles kayak begini, dikocok aja. Tapi ini aku cuman pakai setengah resep adonan keju. Jadi kalau misalkan kalian suka yang benar-benar full keju, kalian kasih adonannya 2 resep. Nanti pokoknya untuk resep original semua sama ratanya aku tulis di deskripsi box ya guys ya. Nah ini untuk si adonan lapisan kopinya, ini aku lupa nggak aduk dulu sebentar, jadi dia itu terlalu berbuih. Dan seperti yang tadi aku bilang, kalian lihat sendiri ya, kalau misalkan pakai full baking paper itu nanti dia tuh meleyot-leyot, nempel karena kena air kayak gitu. Dan ini hasil dari si adonan kopinya itu, tuh kan lihat kayaknya tuh jadi berantakan kesannya ya. Padahal kalau misalkan kalian punya loyang bongkar pasang, mending kalian pakein si loyang bongkar pasang buat nanti di coating pakai genasnya. Jadi nggak usah pakai baking paper kayak gini, karena ini sebetulnya lebih ribet dan nggak enak dilihat aja kayak gitu. Nah ini ternyata guys, ini aku mohon maaf, kalian bisa lihat nanti di video akhir, ternyata ini aku tuh miring ya si kukusannya, jadi adonannya tuh tidak sama rata. Dan seperti yang aku bilang, karena aku pakai setengah dari adonan keju aja, nanti bagian atas kejunya tuh terlihat lebih tipis. Untuk adonan terakhir, aku kukus 20-25 menitan, atau kalian boleh kukus sampai matang, tinggal di tes tusuk saja seperti biasa ya guys ya, karena setiap kompor orang apinya beda-beda. Jadi pokoknya ini kukus sampai matang. Nanti kalau misalkan sudah sekitar 20 atau 25 menitan, kalian bisa tes tusuk. Kalau misalkan masih ada yang nempel apa namanya, lengket di tusukannya, kalian boleh kukus lagi kurang lebih 5 menitan aja ya. Nah ini udah mateng dua-duanya, jadi aku bikin 2 loyang pakai kukusan atas dan bawah, tuh lihat ini udah matang sempurna. Jadi aku langsung mau angkat aja ya guys ya. Dan aku biarkan si bolunya itu dingin dulu sebelum aku kasih coating coklat ganas di atasnya. Lihat ini sebenarnya warnanya cakep banget, cantik banget, cuman karena si baking papernya ini beneran ganggu ya, jadi kelihatannya tuh nggak enak dilihat aja, but it's okay guys. Nah ini coklat ganasnya, karena aku tuh lupa ternyata whipped cream aku habis. Ini aku kayak
ganti pakai susu. Tapi yang aku nggak suka kalau misalkan bikin coklat ganas dari susu itu adalah dia bergerindil. Kalian bisa lihat barusan ya, masih kayak ada kasar-kasarnya. Dan ini ketika aku tuang seperti itu, ini udah aku resepnya udah aku tulis di bawah aja semuanya ya. Cuman aku untuk prosesnya nggak diliatin karena aku sudah pernah bikin di video sebelumnya. Kalian boleh cek aja. Ini tuh kurang ngeset pas pakai susu, jadi aku keluarin lagi semuanya guys. Terus aku akalin si coklat ganasnya, dipakein agar-agar. Jadi coatingnya itu si coklat ganasnya tuh kayak mirip-mirip topping untuk cake ketagih ya. Nah, ini udah set dari kulkas, aku diemin semalaman aja, atau kalian bisa minimal didinginkan di dalam kulkas tuh kayak 4 sampai 5 jam. Karena aku bilang tadi itu kan pakai baking paper itu jadinya berantakan, jadi aku trimmingnya tuh lumayan agak tebal. Dan ini lihat lapisannya yang seperti aku bilang, karena aku tadi nggak sadar kalau ukusannya itu miring, jadi ya begitulah. Dan ini hasilnya. Kalian boleh kasih hiasan di atasnya pakai dusting cocoa atau kayak sprinkle coklat atau potongan coklat atau apa aja terserah kalian. Dan ya ini dia hasilnya, coklatnya enak dan bolunya juga lembut. Lapisannya memang agak sedikit kurang terlihat cantik, tapi aku jamin untuk rasanya ini enak banget, nyoklat banget. Rasa kejunya juga kerasa untuk kalian yang nggak terlalu suka campuran keju sama coklat di bolu. Ini cocok banget, jadi kejunya nggak terlalu banyak ya. Dan ini bolunya beneran lembut, dan coklat coatingnya alias ganache coklat ala-ala kayak ketagihnya itu enak banget. Pokoknya yang mau cobain resepnya boleh silahkan langsung praktekin aja, aku jamin kalian gak akan nyesel. Oke, segitu aja dulu videonya, sampai ketemu di video selanjutnya dan resep-resep yang lain. Bye bye.